Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Wahidatu Pamungkas dari Ilmu Kelautan B dengan NIM 009 akan memberikan tutorial tentang aplikasi Google Earth Engine. Yang pertama kita cari dulu wilayah yang akan kita kaji, yaitu di Malang, Jawa Timur. Di sini kita cari Waduk Karangkates. Kita tinggal zoom aja, terus kita iniin geometrinya, kita gambar geometri menggunakan rectangle. Kita tinggal exit. Nah, di sini karena saya ada gambar dua geometri ya, jadi bisa dihapus aja geometrinya. Terus kita ulangin buat bikin geometri yang baru. Nah, kita ulangin biar daratan sama waduknya itu bisa kelihatan semua gitu. Jadi kita tinggal gambar aja. Pastiin perairan sama daratannya itu masuk ke dalam geometri yang kita gambar. Nah, terus geometrinya kan udah masuk di new script itu kan, di new script. Terus di bagian pertama kita mulai bikin judulnya. Sebelum bikin judul buat yang nomor satu itu kita tulis dulu garis miring satu buat SHP wilayah kajian ini sebagai judul, terus kita enter, kita masukin var baru, kita kasih nama Karangkates, kita masuk ke docs, kita cari rumus feature collection. Nah, keuntungan dari Google Earth Engine itu dia udah ada rumusnya gitu, jadi kita nggak perlu cari rumus di open source lain kayak di ArcGIS. Kita tinggal cari di docs, terus kita kopas aja rumusnya, terus dipaste ke scriptnya. Buat rumusnya di sini karena kita kan nggak butuh arc sama kolomnya, ini kita bisa hapus aja. Terus kita ganti AOI. AOI ini sebagai format awal dari SHP-nya. Ngomong aja nggak apa-apa. Enggak, Terus di docs kita cari export ke Google Drive buat mindahin table ini ke Google Drive. terus Sama kita lakukan lagi buat enggak sih di sini multi kopas rumusnya. itu ketemunya main Cina. Kita kopas ke new script. Nah, karena kan kalau kita kopas semuanya kan ini kayak terlalu panjang ke kanan gitu kan. Nah, buat cara biar gampang dibaca dan biar nggak bingung, kita enter, kita jadiin format itu ke bawah. Tinggal di enter aja, terus di
masukin satu persatu sesuai sama apa yang kita butuhin. Contohnya di sini kan ada collection, ini kita titik dua, terus kita masukin karang ke atas buat lokasinya. Terus deskripsi kita enter lagi, kita masukin, karang ke atas lagi, tapi di tanda petik. Terus buat foldernya kita titik dua, terus kita ketik ROI buat file name prefixnya kita nggak butuh, jadi kita delete aja. Buat file format, ini file yang akan kita simpan, kita pakai format SHP. Terus mulai dari selector sampai priority itu di delete aja karena kita nggak butuh. Terus buat di uh, akhir kita hapus komanya, terus kita sudahi script yang pertama. Nah, kita tanda kurung, terus di titik koma. Buat geometri di var-nya ini kita ganti, kita samain sama feature collection itu formatnya AOI, terus kita klik run. Nah, nanti hasilnya itu bakal muncul di menu task, terus di bagian unsubmit itu kita run lagi, kita kasih nama di tabel exportnya, kita kasih nama polygon karangkates. Buat file name-nya ini optional buat dirubah atau enggak. Cuma di sini aku ubah lagi, terus kita pilih run lagi. Nah, di bagian kanannya itu ada bar loading. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, udah jadi biru, itu tandanya udah selesai. Kita tinggal klik ke bawah, scroll, dan cari Google Drive. Open in Google Drive. Nah, itu satu perangkat file. Terus kita download satu folder itu. Kita klik download. Nanti dalam satu file itu tuh bakal bentuknya zip gitu, jadi kita harus ekstrak lagi. Ini tuh filenya rada gabung sama yang Semarang ya, karena jadi satu file. Nanti kita pisahin di Google Earth Engine-nya. Terus kita cari di download. Nah, ini kita pindahin dulu ke folder yang udah kita buat. Di sini aku udah bikin folder buat modul 8. Kita tinggal ekstrak aja. Ini nggak bisa gara-gara name dari filenya itu sama. Jadi kita harus bikin folder di dalam folder. Sebenarnya bisa sih kalau misalkan mau diganti namanya, tapi biar memudahkan aja. Jadi kita bikin folder baru aja.
Kita kasih Karangkates, terus kita pindahin yang baru di download tadi, terus kita ekstrak di folder yang baru. Nah, kita cek, terus kita balik ke Google Search Engine, terus yang pertama ini kita hapus. Buat scriptnya kita hapus semua sekaligus sama eh, file geometrinya. Nah, buat yang pertama tadi kan kita bikin wilayah kajian. Nah, karena kita udah punya wilayah kajiannya, kita masukin ke Google Earth Engine. Di sini kita ke Asset, terus klik New, kita ke Save File, terus kita pilih file yang udah kita download tadi. Nah, udah ini tinggal kita masukin semua file yang udah kita download tadi. Tinggal di drag aja dari atas ke bawah. Ini belum bisa di-upload. Oh, itu karena masih nyatu sama file Polygon Semarang. Kan kita yang kita butuhin cuma Karangkates, jadi kita delete file Semarang, terus kita upload yang Karangkates aja. Nah, buat ngeceknya itu di refresh, tapi ini masih loading ya, jadi belum keluar di bagian assets. Kita tunggu aja loadingnya sambil di refresh. Nanti kalau misalkan udah ada, dia bakal muncul di bagian cloud assets. Loadingnya emang agak lama sih. Nah, ini udah muncul bagian Polygon Polygon Karangkates. Ini ada detailnya. Kalau misalkan klik, kita close, terus kita masukin ke script, kita klik tombol kanan itu. Jadi var-nya bakal muncul ke new script dalam bentuk yang udah kita download tadi.
Nah, terus ini kita masuk ke langkah kedua, itu memunculkan data SHP ke kajian ke map. Kita masukin perintahnya map.addLayer. Terus kita iniin dalam kurung Roy. Yang di atas jangan lupa diganti jadi format ROI juga. Kita kasih keterangan memunculkan data ke map. Map center object dalam kurung ROI, 12. Ini memunculkan map kembali. Terus kita enter. Kita masuk ke langkah ketiga. Itu memanggil citra. Citra ini tuh bisa macam-macam. Ada banyak citra yang bisa dimasukin ke Google Earth Engine ini. Cuma di sini kita pakai dari bawaan Google-nya aja. Di sini kita spasi lagi, kita masukin var yang baru. Kita pakai citra Landsat 8. Sebenarnya banyak pilihan citranya, bisa pakai Sentinel, bisa pakai Aquamodis. Tapi di sini kita pakai yang Landsat 8 aja. Kita masuk ke platform GEE, terus kita pilih yang katalog, kita pilih satelit Landsat. Nah, di Landsat Collection kita scroll sampai ke yang Landsat 8 Only Tears. Terus kita ke TOA, top of atmosphere. Nah, di Landsat 8 Collection ini tuh ada snapshotnya. Ini yang kita kopas dan kita ke new script yang Earth Engine tadi. Kita tinggal paste rumus dari bawaan citranya. Terus kita tinggal nyesuaiin sama rumusnya. Kita masuk ke langkah 4, itu menyaring dan mengoreksi citra. Nah, kenapa harus disaring dan dikoreksi? Karena rumus dari citra ini tuh masih satu bumi gitu. Jadi masih satu daratan bumi yang dilihat sama si citranya. Jadi kita perlu ngefilter biar bagian yang poligon kita aja yang ditampilin sama citranya. Kita masukin filter bounce dalam kurung ROI. Kita filter juga tanggalnya. Kita mau tanggal berapa. Di sini aku pakai di 2024. Terus bulan 1. Terus 2024 12 31. Jadi aku mau dari 2024 Januari sampai ke Desember. Kita masukin lagi filter metadata.
Nah, buat metadatanya kita masukin cloud cover, cloud underscore cover. Cloud cover ini buat menghilangkan awan-awan yang ada di citranya. Jadi di dalam data citra ini tuh awannya juga ikut kerekam. Jadi kita hilangin bagian awannya pakai cloud cover ini. Terus kita masukkan less than. Kita masukin lagi 10. Terus kita masukin buat median. Kita masukin juga clip ROI. Jadi ini buat motong di area citra yang kita mau. Terus kita tinggal print biar image-nya itu bisa ditampilin ke layar. Kita ke print Landsat 8. Udah kayak gini. Kita tinggal ke run aja. Tapi ini kok nggak muncul yang bagian itu ya. Hmm. Layar aku nggak ada anjir. Ini di layer yang bagian paling bawah tuh kok nggak ada ya? Ini udah diganti. Hmm. Tapi nggak muncul di konsol, guys. Harusnya bagian map yang hitam geometri tadi itu muncul di layer di sini. Harusnya kita udah punya layer pertama. Selesai. Oh, ini tadi tuh kita lupa buat run scriptnya yang dari nomor 3. Jadi kita hapus dulu scriptnya, terus kita run dulu biar mapnya muncul. Nah, ini udah muncul. Tadi harusnya dari setiap langkah, kan tadi langkah 2 itu harusnya di run dulu, baru kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, kita tinggal kopas aja sih script kita tadi, terus kita balikin lagi ke paste. Nah, di bagian ini kita tinggal run lagi. Ya nggak sih? Ini kita hapus dulu map add layernya, terus kita run. Wow, error.
Apalagi yang error. di di konsol ada kuning kuning kita pencet di konsol ada kuning kuning kita pencet Udah bener. Sama sih error lagi. gue mesti apa badal tuh ya apa ya kita akan di konsol Oh ini yang median belum kita kurung. Nah tadi yang mediannya kita ini kurung untuk dulu munculkan baru beta bisa dipencet ya ada di konsolnya. tuh Terus kita di lanjutin mapnya biar ditampilin ke layers. di Kita sini add layer. Terus kita masukin citranya Landsat 8. Kita run lagi. untuk Nah kan ini masih hitam ya. Jadi kita bikin biar titik kelihatan ininya, harus ya daratan sama perairannya. Di bagian bandnya itu kita ubah jadi untuk band rilisnya 4, band diganti 3, ke sama band 2. 100%. Terus yang bagian custom kita masukin 100%, terus di apply. Itu di Nah, terus kita tinggal kalau sudah import. di import akan menjadi seperti ini gambar dari mapnya. Kemudian kita Nah, close nanti saja. import itu bakal munculin image Visparam. Jadi di layer 2 itu udah ada uh, gambar secara realnya gitu, daratan sama perairannya. Ya, dan klik
Terus kita namain layersnya itu pakai true color biar ada perbedaannya gitu. Terus kita run lagi. Nah, terus kita mulai langkah yang kelima. Dikit lagi, kita ke NDWI atau Normalize Difference Water Index. Kita cari di docs, terus kita ketik normalize, terus kita masukin yang normalize difference. Nah, di sini kita tinggal masukin aja bandnya. Kita masukin band 3 sama band 5. Terus kita masuk ke langkah yang keenam itu, kita tampilin hasil olah datanya. Kita masukin add layer, terus NDWI, kita masukin nilai NDWI-nya itu min 1 buat minimumnya, maksimalnya 1. Terus kita sesuaiin palet warnanya. Selanjutnya, ini untuk menampilkan di peta yang membedakan antara lautan dan daratan. Terus kita masuk ke langkah terakhir, tuh menyimpan hasil olah data. Kita masukin NDWI fish, terus kita kopas dari nilai minimum ini sampai ke tanda kurung
Terus kita masukin var baru, kita ekspor params, kita kopas lagi. Nah, langkah terakhir tuh kita tinggal susun yang kayak tadi, ke bawahin gitu biar gampang kita ngisi rumusnya. Buat image, kita masukin ndwi dot visualis dalam kurungnya kita kasih ndwi. Terus kita masukin di scale-nya ini tuh 30 karena Landsat itu resolusinya tuh 30 kali 30. Jadi kita pakai scale-nya tuh 30. Terus buat formatnya kita masukin format TIFF. Nah, terus bagian yang format option sampai ke priority ini kita nggak perlu, jadi kita hapus saja. Terus kita tambahin kurung, kita pakein titik koma. Nah, udah kayak gini, tinggal kita run aja. Nah, jadi sudah jadi. Nah, di sini udah jadi buat pembagiannya, pembagian dari daratan sama perairannya. Terus bagian yang hijau Malang, Jawa itu Timur. daratan, terus bagian yang biru ini Kan itu kita masuk perairannya. di sini. Nah, Untuk terus di NDWI, tax best kita NDWI gitu. eh, Kira-kira sama kayak tadi, dilakukan saja. kita run dulu. NDWI disuruh kakak Kita harus. run dulu. Terus buat tax name-nya kita ganti ndwi karang kates. Terus scale-nya masih benar 30. File name-nya ini bisa diganti sih kalau mau. Saya kan ini. Terus tinggal di run aja. Di sini kita tunggu loadingnya terlebih dahulu ya. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini masih loading. Kita tunggu sampai warnanya biru.
Ini bisa kita checklist unchecklist sama kayak di ArcGIS. Sudah selesai. Selanjutnya, read drive. Nah, terus sama kita scroll di Google Drive. Nah, ini kan masuknya ke drive Roy yang tadi ya. Itu biasanya masuknya tuh ke drive saya. Terus kita ke ini NDWI Karangkates. Nah, di sini fotonya udah ke download. Ini vegetasinya itu yang warna hijau, yang biru itu perairannya. Oleh datanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.